Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Alfiah Nurul Hikmah dan saya sendiri Daniel Azim Nurfala akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan uji normalitas. Langsung saja masuk ke materi uji normalitas. Materi yang pertama adalah definisi uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian data yang digunakan untuk melihat nilai residual data terdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Pengujian kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan salah. Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah kelas. Dalam kelas, siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit, dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas tersebut bodoh semua, maka tidak normal atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya, jika suatu kelas banyak yang pandai, maka kelas tersebut tidak normal atau merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus, dan median relatif dekat. Ada beberapa kesalahpahaman tentang uji normalitas untuk analisis tertentu, seperti regresi. Lalu tujuan uji normalitas. Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel, pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal, maka dibutuhkan uji normalitas. Ghazali juga mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Untuk melihat normal tidaknya atau mendeteksi normalitas pada data peneliti dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik serta uji Kolmogorov untuk memperkuat hasil normalitas pada penelitian tersebut. Macam-macam uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, histogram, dan p-plot. Metode-metode ini masing-masing memiliki perbedaan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam mendeteksi penyimpangan terhadap distribusi normal. Selain dari itu, prinsip yang digunakan dalam menguji suatu data berdistribusi normal juga berbeda-beda, namun lebih ditekankan pada 3 macam, yaitu analisis grafik, chi-square, dan Kolmogorov-Smirnov. Penggunaan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk pada jumlah sampel besar sangat rawan bias dan hasilnya bisa jadi tidak valid. Kedua metode ini akan cenderung mengatakan data tidak normal pada sampel besar, padahal aslinya normal. Jadi tidak ada satu cara yang paling benar untuk menguji normalitas. Beberapa cara tersebut bisa saja digunakan dengan kondisi data yang kita miliki. Jika data kita tidak normal, pahami dulu data kita dan metode yang akan kita gunakan. Jangan-jangan kita salah memilih metode. Mungkin dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya,
yaitu tentang analisis grafik. Grafik analisa merupakan grafik yang terbentuk dari hasil olahan data pengamatan, kemudian diplot sesuai dengan sumbu-sumbu yang dikehendaki yang akan menjadi dasar untuk menghitung atau menganalisa data. Grafik analisa biasanya mempunyai fungsi atau persamaan teori, sehingga dalam penarikan garis data pada grafik sudah mempunyai bentuk kurva tertentu, misal linear atau lainnya. Akan tetapi, bentuk garis linear lebih memberikan banyak informasi analisis, sehingga ketika persamaan teori bukan persamaan linear, perlu dilakukan pelinearan terlebih dahulu dalam penggambaran grafik analisa. Ya, di sini kami sudah menyediakan contoh grafik analisa dependent variable konsentrasi belajar. Selanjutnya adalah uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Maksudnya, apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Di sini kami juga sudah menyediakan contoh di SPSS bagaimana cara menguji chi-square. Salah satu langkahnya seperti ini. Dan selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji ini adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji ini adalah distribusi normal, atau apakah suatu data berdistribusi normal. Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengujian normalitas uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu adalah nomor 1, data berskala interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah dapat untuk N besar maupun N kecil. Ya, di sini juga kami sudah menyediakan contoh bagaimana penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Ya, mungkin cukup sampai sini materi dari kami. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.